Mari kita lanjut di episode 4, memaksimalkan produktivitas dengan rutinitas harian yang efektif. Hai semua, selamat datang kembali di episode berikutnya dari serial kita tentang manajemen waktu. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang penggunaan teknologi untuk mengelola waktu kita dengan lebih baik. Sekarang, kita akan membahas bagaimana kita bisa memaksimalkan produktivitas dengan membangun rutinitas harian yang efektif. Yuk, langsung saja kita mulai. Rutinitas harian. Mengapa penting? Pertama-tama, mari kita pahami mengapa rutinitas harian itu penting. Rutinitas harian membantu kita untuk memiliki struktur dalam hidup kita dan membuat kita lebih teratur. Dengan memiliki rutinitas yang konsisten, kita dapat memanfaatkan waktu dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan waktu pada hal-hal yang kurang produktif. Rutinitas dan kesejahteraan mental. Sebagai tambahan, rutinitas harian juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental kita. Menjalani rutinitas yang konsisten dapat memberikan rasa stabilitas dan prediktabilitas dalam hidup kita yang dapat mengurangi stres dan kecemasan. Langkah-langkah membangun rutinitas harian yang efektif. Langkah pertama dalam membangun rutinitas harian yang efektif adalah dengan menetapkan tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Tentukan hal-hal apa saja yang ingin kita lakukan setiap hari, baik itu dalam hal akademik, karir, atau kehidupan pribadi. Selanjutnya, kita perlu membuat jadwal harian yang terstruktur. Pisahkan waktu untuk setiap aktivitas yang ingin kita lakukan, mulai dari waktu untuk belajar atau bekerja, waktu untuk istirahat, hingga waktu untuk mengejar hobi atau kegiatan rekreasi. Saran untuk membangun rutinitas yang konsisten. Agar rutinitas harian kita tetap konsisten, penting untuk menghindari overcommitting. Jangan menetapkan terlalu banyak hal dalam satu hari, sehingga kita merasa terlalu tertekan dan akhirnya tidak dapat menyelesaikan semua yang direncanakan. Selain itu, jangan
lupa untuk fleksibel. Meskipun memiliki rutinitas yang terstruktur penting, kita juga perlu mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, jangan ragu untuk menyesuaikan jadwal kita sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang mungkin terjadi. Penerapan rutinitas harian dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengaplikasikan rutinitas harian dengan baik, penting untuk memulai secara bertahap dan memberi diri kita waktu untuk beradaptasi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika ada saat-saat di mana kita tidak dapat mengikuti rutinitas sepenuhnya, yang terpenting adalah konsistensi dan kemauan untuk terus belajar dan tumbuh. Tentunya, kehidupan mahasiswa penuh dengan tuntutan akademis, kegiatan ekstrakurikuler, dan kehidupan sosial. Mengatur waktu dan energi dengan efektif menjadi kunci untuk sukses. Nah, berikut beberapa tips untuk memaksimalkan produktivitas dengan rutinitas harian yang efektif. Yang pertama yaitu ada rencanakan jadwal. Di perencanaan jadwal, kita buat to-do list. Tulis semua tugas, deadline, dan kegiatan harian. Prioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Lalu, gunakan kalender atau planner. Nah, jadwalkan waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, kegiatan ekstrakurikuler, istirahat, dan bersosialisasi. Lalu, blok waktu. Alokasikan waktu khusus untuk tugas tertentu. Misalnya, 2 jam untuk mengerjakan esai atau 1 jam untuk belajar bahasa. Yang kedua, ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di sini temukan tempat yang tepat. Maksudnya adalah pilih tempat yang menurut kamu bisa membuatmu tenang dan minim dari gangguan sekecil apapun itu, seperti perpustakaan atau kamar sendiri. Lalu, minimalkan distraksi. Artinya, matikan segala notifikasi ponsel, tutup media sosial, dan fokus pada tugas yang sedang Anda kerjakan. Lalu,
Siapkan peralatan. Di sini, pastikan semua bahan belajar tersedia, seperti buku, laptop, catatan, dan alat tulis. Yang ketiga, terapkan teknik manajemen waktu. Di sini ada Pomodoro Technique Q. Artinya bagi waktu belajar menjadi interval 25 menit dengan jeda 5 menit. Setelah 4 interval, istirahat lebih lama, misalnya seperti 15 sampai 30 menit. Lalu ada time boxing. Artinya, tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ini membantu meningkatkan fokus dan menghindari penundaan. Yang keempat, yaitu tidak kalah penting, jaga kesehatan fisik dan mental. Yaitu ada tidur yang cukup. Di sini, jika kurang tidur dapat mempengaruhi konsentrasi dan produktivitas. Nah, usahakan tidur kamu 7 sampai 8 jam di setiap malamnya. Lalu tidak lupa juga makan makanan yang sehat. Konsumsi makanan bergizi untuk menjaga energi dan fokus sepanjang hari. Lalu ada olahraga teratur. Di sini aktivitas fisik dapat meningkatkan mood kita tentunya sebagai mahasiswa. Lalu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Dan tidak lupa juga luangkan waktu untuk bersantai. Mungkin kita boleh sibuk dengan kegiatan yang kita lakukan di kampus, tapi kita juga tidak lupa luangkan waktu kita untuk bersantai. Lakukan kegiatan yang menyenangkan untuk melepas stres, seperti membaca, mendengarkan musik, atau berkumpul dengan teman. 5. Manfaatkan teknologi. Di sini kita bisa aplikasi manajemen tugas. Nah, kita gunakan aplikasi seperti Todoist, Trello, atau Evernote untuk mengatur to-do list dan jadwal. Lalu ada aplikasi Pomodoro Timer. Nah, gunakan aplikasi seperti Focus Keeper atau Forest untuk menerapkan teknik Pomodoro. Dan tidak lupa gunakan aplikasi catatan. Gunakan aplikasi seperti Google Keep atau Notion untuk mencatat ide, materi kuliah, dan tugas. Yang terakhir, evaluasi dan adaptasi. Di sini kita tinjau rutinitas secara berkala. Maksudnya adalah evaluasi aktivitas rutinitas dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Lalu fleksibel, siap untuk menyesuaikan jadwal jika ada perubahan atau situasi tak terduga. Ingat, konsistensi adalah kunci. Dengan menerapkan rutinitas harian yang efektif dan disiplin,
mahasiswa dapat memaksimalkan produktivitas dan mencapai tujuan akademik kita. Jadi, itulah beberapa tips untuk memaksimalkan produktivitas dengan membangun rutinitas harian yang efektif. Jangan ragu untuk mencoba menerapkan langkah-langkah ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan lihatlah perbedaannya dalam produktivitas dan kesejahteraan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat.